Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات أعزكم الله. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyara al-hadirin wal hadirat, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita masuk pada hadis yang ke 25. Hadis yang ke-25. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini terkait dengan hadis yang al-hadithul khamis wal 20, hadis ke-25, an Abi Dzarr radhiyallahu anhu aidan, dari sahabat Abu Dzarr radhiyallahu anhu, sebagaimana yang sebelumnya juga hadisnya dari sahabat Abu Dzarr, hadis ke-24. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sekelompok para sahabat yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mendapatkan pahala yang begitu besar. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Jadi ada sekelompok dari para sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa bahwa orang-orang yang diberi harta itu bisa
lebih banyak amalnya. Jadi ini bukan karena iri, bukan, tapi mereka ingin juga mendapatkan kebaikan. Gimana caranya? Yang kaya salat, kami salat, mereka juga salat. Kami puasa, mereka juga bisa puasa. Tapi mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Jadi mereka bersedekah dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, kelebihan harta, sedangkan kami nggak bisa sedekah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang kalian juga bisa bersedekah dengannya? Jadi para sahabat diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian bisa juga sedekah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap satu kali tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Takbir juga apa? Sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Baca alhamdulillah juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Membaca la ilaha illallah juga apa? Sadaqah. Ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari. Nanti ada di redaksi yang lain, di lafaz yang lain, ya baca tasbih, tahmid, takbir setiap habis salat fardu, itu juga merupakan kebaikan yang dengan kebaikan itu orang-orang yang fakir bisa mengejar keutamaannya orang-orang yang kaya. Jadi ini ada beberapa redaksi hadis, ya, ada beberapa lafaz hadis, tapi yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, dalam kitab Al-Arba'in ini yang riwayatnya Imam Muslim. Jadi nanti mereka di riwayat yang lain ada datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul ajarkan untuk baca tasbih, tahmid, takbir tiap habis salat fardu sebagaimana kita lakukan. Dan itu bisa mengejar keutamaan mereka orang-orang yang kaya, sedangkan orang yang fakir dia bisa kejar keutamaan dengan baca itu semuanya. Nah, ternyata orang-orang yang kaya apa? Ngerjain itu juga. Datang lagi mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana nih Rasul? Ternyata mereka mengamalkan apa yang kami amalkan juga. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha min ibadih." Yaitu anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Itu artinya bahwa mereka para sahabat yang kaya sekalipun, kendati pun mereka bisa sedekah, tapi mereka juga bersemangat dalam amalan-amalan yang tidak perlu harta. Ya, jadi amalan fisik, salat, saum, itu semuanya bisa, mau yang kaya mau yang miskin bisa kan? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, semua orang bisa enggak? Bisa, semua orang bisa. Dan itu jadi sedekah buat dia. Lalu kemudian selanjutnya, wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Perintah kepada yang ma'ruf sadaqah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Melarang kemungkaran juga sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada, ini kalau diterjemahkan letterlek, ya, pada kemaluan salah seorang di antara kalian ada sedekah. Ya, maksudnya mendatangi istri yang halal tentunya. Qalu ya Rasulullah, kata para sahabat, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita ketika melaksanakan syahwatnya lalu dia dapat pahala? Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian tanyakan kepada para sahabat. Ini bertanyanya agar mengajak, melatih para sahabat untuk merenung. Ara'aitum law wada'a fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Menurut kalian,
kalau ada orang melampiaskan syahwatnya pada yang haram, apakah dia kena dosa? Jawabannya pasti apa? Dosa. Lalu Rasul katakan, "Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Begitu juga ketika dia letakkan atau dia lampiaskan syahwatnya tetapi pada yang halal, maka baginya pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara pelajarannya adalah bahwa ini menunjukkan bahwa para sahabat mereka adalah orang yang sangat bersemangat dalam meraih kebaikan-kebaikan akhirat. Berlomba-lomba mereka dalam kebaikan akhirat, sehingga yang fakir ketika merasa ketinggalan, dia tidak mau ketinggalan. Jadi walaupun fakir, dia nggak mau ketinggalan. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang dengan amalan tersebut kami bisa menyusul mereka, teman-teman kami yang Allah berikan kelebihan harta. Jadi sekali lagi ini bukan karena kedengkian ya, bukan karena hasad. Sahabat enggak hasad enggak. Tetapi mereka betul-betul bersemangat dalam mengerjakan kebaikan. Berlomba-lomba mereka dalam meraih kebaikan akhirat. Sehingga ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan yang fakir ini, "Rasul gimana? Kami tidak punya harta, mereka mendahului kami." Dan sekaligus juga di dalamnya terdapat faedah bahwa para sahabat yang Allah Rabbul Alamin berikan kelapangan harta, mereka juga gunakan harta mereka sebaik-baiknya untuk kebaikan-kebaikan, terlebih lagi untuk akhirat. Itu disedekahkan, diinfakkan. Jadi para sahabat yang fakir nggak mau kalah dengan yang kaya dalam hal berlomba-lomba dalam amal saleh yang mereka bisa, yang mereka mampu. Maka di sini jelas bahwa terkait dengan masalah harta itu Allah yang tetapkan. Para sahabat saleh, tapi nggak semuanya kaya. Ada yang fakir. Bahkan kalau dihitung-hitung mungkin kalau kayak kita sekarang di sensus, itu jauh lebih banyak yang kaya apa yang fakir para sahabat? Yang fakir. Ya, lebih banyak yang fakir para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi mereka tidak pernah mengeluhkan kefakiran mereka karena fakirnya semata-mata, bukan. Tapi mereka mengadu kepada Rasulullah SAW terkait dengan kefakiran mereka karena mereka merasa tertinggal dalam amal saleh dan mereka hendak mengejarnya. Dan semestinya kita seperti ini, mencontoh. Termasuk kenapa kita diperintahkan mencontoh mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, karena mereka orang yang berlomba-lomba dalam amal saleh. Bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia, bukan. Hatta yang kaya pun berlomba-lombanya dalam urusan amal saleh, bukan dalam urusan dunia. Ya, pengen punya ini, sudah punya ini, pengen punya itu. Enggak ya, mereka butuh, ada, beli, pakai, udah. Tidak lantas kemudian menjadi sesuatu yang sangat prioritas, harus punya ini. Ya, kalau penghasilannya bertambah, maka kendaraannya jadi lebih bagus lagi dan seterusnya, enggak. Ya, kalau sebagian orang di zaman sekarang atau naudzubillah sebagian kaum wanita hari ini, yaitu mentingin branded. Ya, apaan tuh Pak Ustadz? Ya udahlah kalau nggak tahu, alhamdulillah, lebih aman kalau nggak tahu. Mentingin branded, HP-nya yang terbaru pengennya, punya tasnya pengen yang terbaru, mereknya aja yang ngucapinnya aja salah. Saking susahnya tuh merek, ngucapinnya aja apa? Salah. Iya, saya beberapa waktu lalu nggak sengaja ada aplikasi Google yang bisa ada suaranya gitu, pronunciation-nya itu, Bu. Saya denger ini kayaknya saya pernah denger nih yang gini. Oh iya bener tuh.
Itu ternyata merek branded yang orang Indonesia ngucapinnya salah semua. Gio, Dior bu, Dior itu bacanya Gio. Tuh orang Indonesia salah semua. Hatta yang punya barangnya pun salah ngucapinnya. Iya, Allah Akbar, iya ya. Iya udahlah biarin. Jadi mentingin itu. Udah punya itu, pengen ini, pengen itu. Tapi amal solehnya naudzubillah enggak dipentingin. Iya. Amal solehnya apa? Enggak dipentingin, yang branded gitu dipentingin. Padahal ngucapin aja salah. Iya. Ya emang udah terlanjur salah, mau diapain, lidahnya lidah orang sini ya Bu ya. Iya, bahkan banyak merek kita tuh kadang gini ya. Kadang bangga banget gitu loh kalau pakai produknya Paris segala macem, tapi ngucapinnya aja nggak bisa gitu. Ngomongnya aja nggak bisa. Paris punya nih, coba suruh ngucapin dia. Iya nggak bisa itu dia, salah mesti ngucapinnya. Iya, karena itu tadi nggak sengaja saya buka tuh aplikasi, bunyi dia. Oh bukan gitu bunyinya ternyata. Memang lidahnya lain. Garnier. Ayo ibu-ibu ada yang tahu nggak? Saya langsung kasih hadiah. Dunia nih. Nggak ada yang tahu kan? Garnier. Ngucapinnya aja salah. Garnier tuh. Perancis punya, Paris itu Bu. Tuh, makanya langsung saya kasih hadiah kalau tadi bisa jawab itu. Iya. Iya, ntar aja deh pertanyaannya yang soal ini aja. Enggak ya, soal itu mah nggak usah ya. Itu nggak sengaja buka itu, bunyi dia. Kita ketik dia bunyi. Oh iya, emang bukan orang itu, dia nggak usah gaya-gayaan dah. Timbang urusan dunia ketinggalan emang nggak apa-apa. Iya, artinya begini, para sahabat aja dulu ada yang fakir, ada yang kaya. Bahkan tadi kita sudah sebutkan, banyakkan yang fakir, banyak yang kaya. Banyak yang fakir. Dan mereka bukan berarti mau fakir, enggak. Mereka bukan orang yang malas, bukan. Yang salah nih. Mereka fakir bukan karena malas, enggak. Memang Allah jadikan mereka fakir. Jadi soal kaya, soal miskin itu, ini bukan soal malas atau rajin Bu. Bukan. Orang bekerja itu karena Allah perintahkan. Ya, karena Allah apa? Perintahkan, suruh cari rezeki yang halal. Diperintah nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iya. Makanya orang yang cari rizki yang halal sungguh-sungguh, walaupun kerjanya berat, kerjaannya kasar, itu dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena butuh upaya, apalagi di zaman kayak sekarang ini, di mana orang banyak nggak peduli mana halal, mana haram. Seperti orang yang berjihad, karena yang namanya jihad itu mencurahkan segenap kemampuan. Itu namanya jihad. Nggak mesti perang. Yang namanya jihad itu tidak mesti dimaknai apa? Perang. Kalau qital perang. Tapi kalau jihad badlul juhud, mencurahkan segenap kemampuan. Sekarang saya tanya, nuntut ilmu butuh usaha yang tinggi enggak hari ini Bu? Iya, meluangkan waktu. Iya, tenaga. Sekarang hari ini orang sibuk Pak Ustadz, nggak sempat ngaji. Terus yang ngaji emang dikira pengangguran semua gitu? Nggak punya kesibukan? Tuh, kalau nggak disempatkan nggak akan jalan, nggak akan sempat. Dibutuh upaya. Orang nuntut ilmu butuh usaha, al-juhud, al-kabir, upaya yang besar. Menghafalkan ilmu butuh upaya yang besar. Mengamalkan ilmu butuh lagi upaya lagi lebih besar. Betul enggak? Jadi semuanya butuh kesungguhan, mencurahkan segenap kemampuan. Nah tadi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang fakir bukan mereka malas, mereka bekerja. Mereka curahkan kemampuan untuk bisa mendapatkan penghasilan yang halal dan seterusnya. Mereka curahkan kemampuan itu. Tapi mereka tahu rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi bukan berarti nggak usaha, tetap usaha.
Nah, urusan dunia itu mereka dapat, mereka pakai. Nah, yang Allah lapangkan hartanya juga sama digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ini, Bu, ada tadi yang sudah saya sebutkan, amal-amalan badan, ibadah badaniyah seperti tadi salat, seperti puasa. Orang kaya bisa salat, bisa puasa, Bu? Orang miskin bisa salat, bisa puasa? Bisa, sama-sama bisa. Tetapi bahkan ini ada penjelasan dari para ulama. Wa qad yakunu ada'ul faqir afdala wa akmala min ada'il ghani. Terkadang salatnya, puasanya orang fakir jauh lebih utama dibandingkan salatnya dan puasanya orang kaya. Bahkan terkadang hajinya orang yang pas-pasan dengan hajinya orang yang kaya jadi lebih utama hajinya orang yang pas-pasan itu tadi. Dia ada kemampuan, tapi ngumpulin sedikit demi sedikit. Usahanya besar enggak, Bu? Besar. Yang kaya mah enteng aja. Iya enggak? Tinggal bayar plus berangkat, enggak perlu antri lama-lama. Giliran yang nabung sedikit demi sedikit, giliran udah kumpul ngantri nunggu lagi 21 tahun. Usahanya lebih besar enggak? Usahanya lebih besar. Giliran yang kaya, hartanya banyak, haji tahun ini bayar sekarang, berangkat sekarang bisa, Bu. Saya pernah dapat itu. Saya kasih manasik haji, terus hajinya plusnya nggak tahu berapa kali plusnya. Oh iya, plus itu. Iya, dia bayar hajinya untuk haji, Bu, sekali berangkat satu orang 500 juta. Gede amat kan tadi, makanya plusnya banyak. Sudah begitu masa hajinya lebih pendek, waktunya lebih pendek, 16 hari. Kalau yang haji reguler 40 hari, dia 16 hari. Tuh, lebih mahal tapi lebih sebentar, Bu. Tapi pesawatnya kalau yang reguler di belakang ekonomi, dia bisnis. Turun, kalau yang lain antri naik bis, dia langsung dijemput khusus. Gitu. Kalau yang reguler jauh hotelnya, naik bis dulu, bis solawat namanya. Saya nggak tahu ceritanya kok bisa jadi namanya bis solawat. Iya bis solawat. Kalau mau ke Masjidil Haram naik bis solawat. Iya, karena apa? Saking apa, Bu? Jauh. Salah nomor bis solawat, salah hotel. Salah pemondokan. Mesti kudu diapalin loh, bisnya nomor sekian gitu kan ya. Kalau dia, Bu, nggak pernah naik bis, keluar hotel langsung masjid. Segitu, Bu. Perhatikan, dia 16 hari. Ditanya, Ustaz ini berapa hari hajinya? 16 hari. Lama amat. Nggak bisa 12 hari aja katanya. Astagfirullah. Orang haji mau lama-lama, dia malah pengen cepat. Kenapa, Bu? Sibuk sama urusan dunianya. Bahkan sebagiannya lagi haji, lagi umroh, HP-nya bunyi melulu. Bentar-bentar dia main HP, bentar-bentar dia telepon, bentar-bentar dia buka laptop ngitung-ngitung. Pak, ngapain? Kerjaan, Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Umroh haji masih ngurusin kerjaan. Kalau yang haji reguler asik aja tuh haji. Ini pusing dia. Udah buru-buru pulang aja deh, Pak Ustadz. Kenapa? Ini kerjaannya banyak. Astagfirullahaladzim. Maka tadi apa kata para ulama? Terkadang sebagian ibadah itu lebih utama dikerjakan oleh orang yang fakir. Kenapa? Yang fakir sungguh yang dia mah kapan aja mau berangkat tinggal berangkat. Yang fakir, ya Allah, mudah-mudahan bisa berangkat lagi, tapi yang kali ini mah sungguh-sungguh lah emang saya. Nggak tahu bisa apa enggak yang berangkat lagi, tapi ya, pokoknya ini sungguh-sungguh lah begitu. Karena apa? Dia nabungnya aja udah lama.
Lihat ini, Bang. Ya, dia lebih sungguh-sungguh. Makanya tadi terkadang orang fakir ngerjakan salat, ngerjakan puasa lebih sungguh-sungguh dibandingkan orang kaya. Lebih sungguh-sungguh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap buka pintu kebaikan buat orang yang fakir. Artinya bahwa agama ini bukan hanya agama untuk orang kaya, bukan. Agama ini ya orang kaya juga mereka bisa dapatkan amalannya gitu ya. Tapi bukan berarti lantas yang fakir juga tidak apa? Nggak bisa dapat keutamaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam buka pintu kebaikan. Tentu ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang fakir. Maka tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih?" Bukankah Allah juga jadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa mendapatkan pahala sedekah seperti yang mereka lakukan? Ya Bu ya. Tadi apa? Baca apa Bu? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dibuka. Jadi ini agama untuk semua orang, untuk semua kalangan. Bahkan kalau kita lihat para pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat di awal-awal mula Islam, periode Mekah, tadi sudah kita katakan, yang kaya sama yang fakir mana yang lebih banyak? Yang fakir. Ya, yang kaya ada, yang miskin lebih banyak. Makanya mereka menghadapi kondisi-kondisi yang berat dan seterusnya. Nah maka oleh karena itu, ketika Rasul tadi katakan, bukankah Allah telah jadikan bagi kalian sesuatu yang kalian juga bisa mengamalkannya dan kalian dapat pahala sedekah? Dan ini berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang namanya sedekah itu bukan hanya harta. Karena sedekah itu kalau dilihat dari akar bahasanya, dari kata-kata sidq, jujur, benar, maka orang yang jujur benar agamanya, dia akan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rabb-nya. Termasuk perintah kalau yang punya harta mengeluarkan harta. Termasuk yang nggak punya harta, ya dia tasbih, dia tahmid, dia tahlil. Itu bukti kebenaran imannya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan, kejujuran, kesungguhan dia beriman. Jadi kalau begitu apa? Ya sebenarnya semua amal kebaikan disebut apa? Sedekah. Karena itu semuanya bukti keimanan. Ini sedekah dengan makna yang luas. Maka ketika sebagian para sahabat memaknai sedekah dengan makna yang sempit hanya berarti mengeluarkan harta, Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan sedekah dengan makna yang luas. Segala kebaikan itu juga adalah sedekah. Bahkan di dalam hadis ini, sedekah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada sedekah yang hanya terbatas untuk dirinya sendiri saja. Ada sedekah yang terkait dengan orang lain. Kalau sedekah yang terkait dengan dirinya sendiri, ya tadi baca tasbih, baca takbir, baca tahmid, baca tahlil, gitu. Bahkan nanti termasuk hadis yang selanjutnya, termasuk sholat duha. Itu sedekahnya persendian-persendian, Bu. Sedekahnya apa? Persendian-persendian. Artinya begini, bahwa kita diberikan oleh Allah persendian. Dipakainya untuk apa? Ibadah, yaitu kebaikannya. Persendian-persendian itu digunakan untuk ibadah, digunakan untuk salat dan seterusnya. Tapi juga ada, ini tentunya tadi sedekah, berarti kalau dimaknai luas sedekah itu, maka mencakup semua kebaikan. Kita lagi salat, Allahu Akbar, takbir enggak itu? Takbir. Sedekah bukan itu? Sedekah. Wajib enggak itu, Bu, takbir? Yang sunnah, iya, mustahab dianjurkan. Kayak seperti orang habis salat fardu tadi, subhanallah, subhanallah, itu mustahab dianjurkan. Tapi itu terkait dirinya sendiri.
Nah, ada sedekah tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini yang terkait dengan manfaat buat orang lain. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf sadaqah. Wa nahyun 'anil munkar, mencegah wa nahyun 'an munkarin sadaqah. Mencegah kemungkaran juga adalah sedekah. Tapi ini fardu kifayah bagi yang mampu aja. Ya, makanya para ulama menjelaskan yang namanya memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, ada 2 syarat utama. Yang pertama, dia mengetahui ilmu. Dia punya ilmu. Oh, ini ma'ruf, ini yang mungkar. Dia punya ilmu. Kalau enggak ya jangan bicara. Nanti kalau dia bicara tanpa ilmu bahaya. Yang kedua, betul-betul tahu bahwa yang diperintahkan ini sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Ya jangan baiknya menurut kita, enggak, baik menurut syariat. Kita perintahkan kepada yang ma'ruf. Maksudnya yang kedua ini betul-betul orang ini meninggalkan yang ma'ruf lalu kita ingatkan. Seperti contohnya gini, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika sedang berkhutbah, ada orang masuk masjid khutbah Jumat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat, lalu tiba-tiba ada orang masuk masjid, langsung duduk. Langsung apa Bapak Ibu? Langsung duduk. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, "As-sallait? Anda sudah salat belum?" Salat apa yang dimaksud ini? Tahiyatul masjid, betul Ibu. Salat tahiyatul masjid. Lalu orang ini jawab, "Belum Rasul, saya belum salat." Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Qum fasalli rak'atain." Bangkitlah engkau salat 2 rakaat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memerintahkan kepada yang ma'ruf ditanya dulu, "Tadi udah salat belum?" "Belum Rasul." "Ayo bangun, salat 2 rakaat." Salat apa tadi Bu? Tahiyatul masjid. Di dalamnya, ini riwayatnya Imam Bukhari ya. Di dalamnya terdapat faedah ini bahwa orang yang baru datang masuk masjid ketika khatib sudah berkhutbah, yang dia lakukan apa? Tahiyatul masjid dulu, lantas duduk. Ada orang nanya, "Ustaz, bukannya salat tahiyatul masjid itu sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah itu apa? Wajib." Kita jawab, ya Rasul perintahnya begitu. Itu kan menurut kita tuh, tahiyatul masjid sunnah, dengerin khutbah wajib. Masa untuk mengerjakan yang sunnah kita ninggalin yang wajib? Tapi ternyata Rasul perintahkan suruh begitu. Sehingga ada sebagian para ulama mengatakan, ya kalau begitu tahiyatul masjid wajib juga bagi yang masuk masjid. Ya, bagi yang masuk masjid. Oh, masa wajib Pak Ustaz? Ya itu, Rasul lagi khutbah aja suruh tahiyatul masjid enggak dia? Iya, suruh tahiyatul masjid. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk mengerjakan tahiyatul masjid, tapi Rasul pastikan dulu bahwa dia meninggalkannya atau tidak. Jangan-jangan dia sudah, cuman Rasul tidak lihat gitu. Makanya Rasul pastikan dulu, "Kamu tadi sudah salat belum Rasul?" Kalau gitu salat dulu. Ya, ini syarat yang kedua. Jadi yang pertama tadi, orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dia berilmu. Yang kedua, dia tahu betul yang dia perintahkan itu adalah sesuatu yang ma'ruf yang ditinggalkan. Karena memerintahkan kepada yang ma'ruf, karena kadang ada dalam syariat sesuatu yang orang mulai meninggalkannya, padahal syariat memerintahkannya. Misalnya contoh begini, di dalam perjalanan kita dikasih keringanan enggak untuk jamak dan qasar? Iya. Tapi berapa banyak orang sekarang yang enggak mau mengambilnya? Ah Pak Ustadz, orang gampang tinggal mampir doang aja, kok apa susahnya sih? Ngapain sih pakai di jamak di qasar segala? Tuh lihat. Iya. Padahal syariat perintahkan.
Dan kita mengamalkan itu bukan gampang-gampangin. Memang udah diberi keringanan. Yang nggak boleh tuh gampang-gampangin. Nggak lagi pepergian, nggak lagi safar, nggak lagi ada kesulitan, dia jamaah qashar. Itu yang nggak boleh. Itu namanya gampang-gampangin. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau memang ada tadi terpenuhi persyaratan-persyaratannya, boleh enggak? Boleh. Contoh lagi, mengusap sepatu atau kaos kaki, udah nggak ada, jarang. Gitu. Kita giliran kasih tahu, wah males amat, timbang buka doang aja kaos kakinya katanya, susah bener katanya. Nah itu. Padahal syariat membolehkan. Tentu nanti ada perbincangan panjang, diskusinya di antara para ulama. Gitu. Tapi nggak mau. Atau pas lagi pergi umrah atau pergi haji atau lagi di sana lagi cuacanya dingin kayak di Madinah misalnya. Lu kalau buka kaos kaki ibu terus wudu, kedinginan itu. Jadi gimana? Ya diusap aja, syaratnya sebelum dia pakai kaos kakinya dia wudu dulu. Jadi nanti pas batal wudu yang lain seperti biasa, pas giliran bagian kaki tinggal diusap doang nih. Sret, sudah cukup. Ah, masa begitu sih Pak Ustadz? Males banget, tinggal buka aja. Lihat. Jadi Bu, kebaikan itu kalau jarang didengar, jarang disampaikan, jarang diinformasikan, jarang diamalkan, hilang nggak? Hilang. Saya kasih tahu ilmu baru. Sebenarnya enggak ilmu baru, cuman kadang kita kurang begitu perhatian aja. Begini, yang namanya ajaran agama itu tadi kita sudah sebutkan, kalau nggak sering disampaikan, nggak sering diinformasikan, nggak diamalkan, hilang. Nanti ganti yang lain yang nggak bener, itu ya, ganti sama yang nggak bener. Makanya kita terus jelasin, kita jelaskan. Ngucapin selamat kepada perayaan selain orang Islam tak boleh. Kita jelasin karena biar nggak hilang. Nanti kalau hilang, orang jadi lupa dianggapnya, jadi oh ya nggak apa-apa boleh gitu. Ya, merayakan perayaannya selain kaum muslimin tidak boleh. Kayak kemarin tuh tahun baru bukan perayaannya kaum muslimin, kita jelasin nggak ada. Kok nggak boleh tuh? Orang aja sekarang udah mulai begitu, masa begitu aja nggak boleh Pak Ustadz? Itu perayaannya dulu orang Yunani Bu, dilanjutin sama Romawi. Tahun baru itu merayakan dewa Janus. Dewa Janus itu dewa waktu kata mereka. Mukanya dua, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Yang ke depan nih masa depan, yang ke belakang nih masa lalu. Makanya nama bulannya Januari. Kita jelasin, nggak boleh itu, orang Islam nggak ada kenal begitu. Jadi gimana Pak Ustadz? Udah di rumah aja. Iya, istirahat di rumah, tidur dan nggak usah keluar gitu begitu. Ustadz saya sih nggak ngerayain Pak Ustadz, saya cuman keluar ngeliat petasan, itu ngerayain namanya. Menyaksikan betul itu Bu, nggak boleh Bu. Karena ciri orang mukmin walladzina la yashhaduna zur, tidak ikut menyaksikan yang begitu-begitu. Di rumah aja. Ustadz saya sih nggak ngerayain Pak Ustadz, saya cuman bakar jagung. Itu ngerayain namanya. Aduh. Gini nih saya kasih tahu nih rumusnya Bu. Yang namanya merayakan ada 3. Komponennya 3 Bu. Ngerayain komponennya ada berapa? 3. Nah, perhatikan. Yang pertama berulang-ulang di waktu yang sama. Berulang-ulang di waktu yang sama. Nih komponen pertama nih. Waktunya sama nggak Bu? Maksudnya ntar tahun depannya waktunya di tanggal itu lagi nggak? Nah tuh maksudnya waktunya sama, berulang-ulang terus gitu. Tiap tahun misalnya. Yang kedua sengaja kumpul-kumpul. Sengaja karena untuk itu, bukan kayak pas lagi libur kumpul ke tempat ibu lah orang tua. Nah itu mah boleh, bukan dalam rangka itu, emang mau kumpul sama ibu pas lagi libur, dikumpulin semuanya cucunya misalnya, boleh.
Tapi bukan karena merayakan itu, karena memang pas libur. Nah, yang ketiga, menampakkan kegembiraan. Ya termasuk tadi, saya sih nggak ngerayain Pak Ustadz, cuman bakar jagung, bakar ikan. Ya kenapa malam itu bakarnya? Kenapa nggak kemarin atau besoknya aja? Kenapa dipasin di situ? Oh, Ustadz galak bener, gitu aja kagak boleh katanya. Iya, itu namanya ngerayain. Iya, saya ada yang nanya, Ustadz saya nggak ngerayain, cuman saya bawa aja anak istri saya keluar buat ngeliat kembang api. Itu ngerayain namanya. Jelas ya? Ya Bu ya? Nah itu, jadi kita harus tahu. Nah termasuk juga tadi mencegah kemungkaran. Harus tahu bahwa ini betul-betul mungkar. Nah sekarang zamannya sesuatu yang mungkar dijadikan seolah-olah boleh. Gak apa-apa, itu kan hanya ngucapin aja. Itu kan urusan dunia loh. Kata siapa urusan dunia, Bu? Coba sekarang saya tanya. Selamat. Ngucapkan apa, Bu? Selamat. Ngucapkan apa? Selamat. Tahu enggak bahasa Inggrisnya kalau ngucapin selamat itu apa, Bu? Hah? Happy. Bener enggak? Bener enggak? Enggak saya lanjutin, orang saya enggak ngucapin selamat, depannya aja dulu. Happy. Tadi udah saya sebut 3 unsur. Berulang-ulang. Apa, Bu? Kumpul-ngumpul sengaja untuk itu. Yang ketiga apa? Ngucapin menampakkan lah, happy itu apa artinya happy? Anda ikut seneng, ngerayain berarti. Selamat bahasa Inggrisnya apa? Happy, gembira kan? Berarti ngerayain. Tuh. Atau ya tadi pakai atribut. Pakai apa, Bu? Atribut, topi, ngerayain berarti. Tapi ini tahun ini trompet udah mulai agak pada melepes kali ya. Kertasnya Bu, kagak bunyi, kena air kali ya. Basah. Allahu Akbar. Tuh, happy itu berarti Anda ikut gembira, merayakan namanya. Penjelasan saya tadi itu diambil dari penjelasannya para ulama, itu 3 unsur itu tadi. Makanya kita larang itu sebagai sebuah kemungkaran. Sekarang begini ya Bu ya, saya tanya. Mereka ngerayain itu kan berarti ya tadi mereka merayakan itu sebagai persembahan atau perayaan kepada dewa Janus dan seterusnya. Selain Allah bukan itu? Ya kan berarti menyembah selain Allah. Anda mau ucapin selamat ketika ada orang nyembah kepada selain Allah, padahal itu dosa yang paling besar. Sekarang saya tanya lagi, pernah nggak ada orang mau ngucapin selamat pada orang yang mencuri, Bu? Selamat mencuri kamu. Sudah yang keberapa kali kamu mencuri? Selamat ya, berhasil mencuri, gitu? Mencuri aja enggak, apalagi kesyirikan. Zina, Bu. Mau ngucapin selamat zina mau? Selamat berzina, udah berapa kali nih kamu zina? Kok nggak mati-mati, masih hidup aja? Nggak ada kan mengucapkan selamat zina. Kalau nikah ya diucapkan selamat. Semoga Allah berikan keberkahan kepadamu, kepada kalian berdua, dan selalu mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu benar, nikah diucapkan selamat dengan didoakan keberkahan. Masa zina, selamat berzina? Nggak ada. Loh, kalau ngucapin selamat pada orang zina nggak mau, ngucapin selamat pada orang mencuri nggak mau, kok dia ngucapin selamat sama orang yang menyembah kepada selain Allah? Lagi pula, saya udah sering sampaikan berulang-ulang di mana-mana, Bu, justru apabila ada seseorang itu bukan keyakinannya, dia ikut merayakan, itu inkonstitusional. Bahasanya rada keren nih. Ngucapinnya aja mikir dulu. Tidak sesuai konstitusi. Karena konstitusinya bilang apa, Bu? Warga negara, nih aturan negara, warga negara dia mengamalkan
agamanya sesuai keyakinan apa? Nah, masing-masing. Jadi yang saya yakinnya Islam, ya saya nggak ngerayain yang itu. Kan masing-masing sesuai konstitusi. Justru kalau ada orang dia yang bukan keyakinannya ikut, nggak sesuai konstitusi, orang keyakinan masing-masing malah dia yang ikut-ikutan. Tuh, ini nahi mungkar, ini lagi nahi mungkar ini. Ya, saya lagi nahi mungkar, lagi jelasin yang ini mungkar, Bapak Ibu, jangan dikerjakan. Gitu. Terus bagaimana Pak Ustadz? Kalau seandainya begini, seandainya begitu, ya hukumnya begitu bilangnya. Anda mau taat, alhamdulillah. Enggak, ya udah, bukan. Saya nggak punya hak paksa dalam hal ini. Ini kemungkaran, dan ini mungkar yang sangat besar. Makanya oleh karena itu tadi yang melarang satu kemungkaran itu juga dia berilmu bahwa ini mungkar, sehingga dia mampu jelaskan. Yang kedua, bahwa kita sampaikan kepada orang baik agar orang itu terjauhi dari perbuatan itu, tidak mengerjakannya, atau orang yang tadi mengerjakannya jadi berhenti selama tidak muncul kemungkaran yang lebih besar. Ya, selama tidak muncul kemungkaran yang lebih besar. Tapi kalau ada muncul kemungkaran yang lebih besar, mesti ditunda dulu. Misalnya contohnya begini, Bu. Ada orang lagi mabuk, Bu. Minum khamar, mabuk. Jadi pernah satu ketika ada salah seorang ulama lewat sama seseorang lah. Saya sedang tidak teringat apakah temannya ataukah dia ini adalah muridnya. Pas lewat ada orang lagi minum khamar, mabuk. Ya, lalu kemudian sang ulama ini ngelewatin, diem aja dia. Lah yang bersama dengan ulama ini gregetan ngeliat itu orang lagi mabuk, disamperin, ceramain, ketahuilah sesungguhnya khamr itu haram. Ulama itu pas lihat langsung ditarik. Kenapa? Saya lagi nahi mungkar. Dia lagi mabuk. Terus kenapa? Ya kalau Anda ceramain paling Anda dibunuh gitu aja udah. Kemungkinan yang Anda digebukin sama dia, namanya lagi mabuk, Bu. Ya Pak ya, jangankan lagi mabok, orang dikasih tahu lagi nggak mabok aja marah. Bisa jadi Anda dipukul, bisa jadi Anda dibunuh. Nah, itu mungkar yang lebih besar daripada maboknya dia, daripada nanti abis itu dia bunuh Anda, lebih besar lagi kemungkarannya. Udah tunda dulu, sampai dia waras, ya, sampai dia sadar. Jadi mesti tahu juga kondisi yang kayak gini, mesti mampu menimbang mana yang maslahat atau mana kemungkaran yang lebih besar, itu diprioritaskan. Jangan asal-asal aja. Makanya seperti ini Bu terkait dengan masalah tadi, masalah. Nah, kita juga ini saya jadi teringat. Kita juga misalnya Bu, kita sudah tahu misalnya seorang dai ceramah nih direkam, apalagi nanti di-upload di YouTube dan seterusnya, ya dia harus berusaha menjaga bahasanya agar jangan sampai menimbulkan madarat lagi. Misalnya contohnya, dia tidak boleh mencela sesembahan yang selain Allah. Dia jelaskan dia tidak berhak disembah, boleh, tapi dengan cara dicela tak boleh. Kenapa? Karena nanti dengan sebab itu mereka akan mencela Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Jangan kalian cela orang-orang yang menyembah selain Allah. Mencela jangan, menjelaskan boleh bahwa ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan tuntunan. Beda antara mencela dengan apa? Menjelaskan ya, bedakan ya. Bedakan. Kalau mencela, apaan itu? Masa begitu tuh? Mencela namanya. Tapi kalau kita jelaskan bahwa ini tidak diperintahkan, ini tidak sesuai, ini bertentangan. Itu kan bicara tentang keyakinan kita terhadap sesuatu. Jangan kau cela mereka yang menyembah selain Allah, nanti menyebabkan mereka mencela Allah dengan tanpa ilmu. Adwan, melampaui batas, bighairi ilm, tanpa ilmu. Karena mereka emosi, akhirnya mereka mencela Allah. Sebab siapa gara-garanya? Gara-gara kita mencela duluan. Dia mencela jangan. Makanya yang namanya ceramah, pengajian, tabligh akbar, apapun namanya, isinya itu penjelasan ilmu, bukan celak-celaan. Ya.
Jangan. Kenapa? Apalagi kayak sekarang era medsos, disebarin, orang marah, orang tidak terima, akhirnya dia mencela lagi Islam, kan? Itu sama saja kita mencela Islam, karena dengan sebab perbuatan kita orang jadi cela Islam, karena sebab perbuatan kita orang jadi cela Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Nah, selanjutnya di antara faedah yang ada di dalam hadis ini bagian yang akhir dari hadis ini. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Tadi saya sudah katakan, kalau diterjemahkan secara letterlock, pada kemaluan kalian ada sedekah. Loh, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ketika seseorang mendatangi istrinya yang sah, yang halal, sebagaimana suami mendatangi istrinya, maka di dalamnya terdapat pahala. Apa niatnya? Niatnya agar supaya dia tidak jatuh kepada maksiat zina. Ya, di antara niatnya juga agar mudah-mudahan dengan sebab dia datangi istrinya, nanti dia punya keturunan yang baik, yang saleh, yang salihah, dan seterusnya. Oleh karena itulah pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat terhormat di dalam Islam. Dia bukan tercela, dan nikah itu nggak ada tukangnya. Ya Bu ya, iya, nikah itu nggak ada tukangnya. Oh, tukang nikah itu nggak ada. Ya, ini suka aneh ini nikah. Makanya para sahabat sampai bertanya kepada Rasul, masa orang menyalurkan syahwatnya dapat pahala? Iya. Kalau dia salurkan kepada yang haram, dosa nggak? Dosa. Maka kalau dia salurkan kepada yang halal, dia dapat. Itu ya. Ini perlu kita ingat. Ini Rasulullah SAW yang sabdakan. Maka Bu, pernikahan itu mulia, perzinahan itu hina. Diingat-ingat ini. Diingat-ingat ini. Cuman kan hari ini ngomong begini rada sensitif. Apalagi ketemunya sama ibu-ibu. Udah ada urusannya deh. Memang laki-laki katanya. Bicaranya mewakili kepentingan kaumnya katanya. Dituduh terus ya. Jadi Rasul yang bilang. Jadi perlu kajian lebih mendalam nanti dari banyak sisi, baik dari sisi psikologis, kemudian sosiologis, Bu. Karena Ibu, hari ini angka wanita yang dalam keadaan belum menikah, baik belum pernah menikah sama sekali, atau sudah pernah menikah dan tidak menikah lagi, angkanya cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Jumlah laki-laki menipis, Pak. Menipis. Ibu-ibu udah nebak nih, arahnya Ustadz kemana nih? Udah deh, saya berhenti sampai di situ aja dah. Iya, makin menipis. Tetapi manusia tetap saya ngisi di beberapa daerah perkantoran, Rasuna Said, Kuningan itu Bu, dan seterusnya sepanjang itu. Itu banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita karir, bahkan muslimah kadang, alhamdulillah berjilbab dan seterusnya, usia sudah 35, 40 belum menikah. Akhirnya kerjaannya kalau pulang kerja pergi sama teman-temannya sesama wanita yang belum menikah, jalan-jalan ngabisin duitnya karena dia punya duit. Besok kerja lagi ngabisin duitnya, dan seperti itu aja terus kerjaannya. Bahkan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri sebagiannya perempuan muslimah berjilbab ngerokok. Saya nggak kata orang ngelihat langsung. Dia sambil makan asik, kebawa gaya hidup. Pura-pura menyembunyikan kegundahan. Karena kehidupan macam apa begitu. Makanya ibu-ibu bersyukur, alhamdulillah, ada suaminya, punya anak, ada yang udah punya cucu, ngurus keluarganya. Karena itu apa? Fitrahnya kaum wanita. Lihat kayak mereka itu. Kasihan Bu mereka, Bu. Kasihan. Udah sampai situ saya nggak terusin. Ibu-ibu silahkan tafsirin sendirilah itu. Bisa aja Ustadz katanya gitu. Ya artinya bahwa bersyukur kepada Allah bahwa kondisinya ibu-ibu itu kondisinya nikmat, walaupun ya tadi kadang-kala diuji dengan kesempitan rizki dan seterusnya.
tapi kehidupannya masih sesuai dengan fitrahnya. Loh iya bener nih Bu, ibu mungkin lihatnya mereka duitnya banyak tapi gersang hatinya, muter-muternya di mall. Itu mereka melampiaskan kekecewaan sebenarnya, cuman nggak terucap aja. Muter-muternya di mall, mau pulang kemana? Keluarga, suami nggak ada, anak nggak ada. Orang tuanya bahkan sebagian mereka orang tuanya jauh karena mereka rantau, hidup di kos-kosan. Allahu Akbar. Usia sudah tidak muda lagi. Ya, usia 40 mau cari bujangan 40 susah, Pak. Loh iya, nyari duda 40 aja susah. Ya kecuali yang udah bersuami. Nih bapak-bapak nangkapnya udah lain nih Bu. Kita cukupin aja lah ya. Ya kecuali yang bersuami. Kalau yang bersuami nanti dibilang pelakor tuh. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sering sampaikan, Islam itu datang sebagai solusi untuk setiap permasalahan, Bro. Semua permasalahan ada karena coba saya tanya. Allah Subhanahu wa taala tahu nggak kondisinya bakal kayak gini? Allah Subhanahu wa taala tahu nggak, Bu? Tahu, Maha tahu, Al-Alim. Sebelum terjadi, jauh sebelum terjadi, udah disyariatkan duluan. Makanya dulu nih, tapi kayaknya enggak ada di buku ini. Seingat saya di buku yang satunya atau ini di buku yang satunya ada juga menceritakan tentang ahwalus salaf. Di masa para sahabat itu, kalau ada seorang sahabat wafat, dia punya istri, itu udah ada orang yang ngitungin masa iddahnya, Bu. Belum kelar, belum masa iddahnya belum. Ditinggal wafat berapa masa iddahnya berapa, Pak? Bapak-bapak yang saya tanya, enggak ibu-ibu. Berapa, Pak? 4 bulan, 10. Nah, hitungin, Pak. Dihitungin, Bu. Habis berebut mereka langsung. Padahal mereka sudah beristri. Istrinya marah, Ustaz. Enggak. Tapi syaratnya punya kemampuan. Syaratnya punya kemampuan. Ya kalau yang nggak punya kemampuan jangan modal nekat. Yang ada malah disikat nanti pulang sama istrinya. Punya kemampuan. Langsung dinikahi. Disantuni yatimnya. Karena memang punya kalau yang nggak mampu jangan dah. Istrinya yang ini aja nggak dikasih nafkah. Itu. Punya kemampuan. Ya kalau yang nggak mampu ya itu artinya apa? Karena itu mereka kalau umpamanya, itu mesti syahwat. Nggak mungkin nikah nggak pakai syahwat. Rasul yang bilang. Sahabat yang katakan, Rasul emang orang menyalurkan syahwatnya dapat pahala. Itu berarti nikah ada syahwatnya enggak? Ya, nggak mungkin nggak ada syahwat, nggak mungkin. Wah itu mau Ustaz syahwat itu mah katanya. Lihat terus kalau nggak syahwat gimana nikah? Yang nggak mau nikah orang nggak ada syahwat. Ya kalau mau ngikutin Rasul Ustaz nikahin yang tua-tua dong katanya. Tua-tua. Bu, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang usianya tua cuman Saudah bintu Zam'ah. Sisanya muda-muda. Ibu pernah tahu Safiyah bintu Huyain, Yahudi. Bule, Bu. Biru matanya. Bu, nggak ada tandingannya deh itu. Zaman sekarang nggak ada. Bule. Gitu. Waktu Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, langsung Aisyah radhiyallahu anha datengin Ummu Salamah, langsung didatengin. Tapi bukan dilabrak, bukan. Ngobrol. Anda udah menikah dengan Rasulullah, biar udah pulang. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha cerita sama Hafsah, istri Rasul juga, putrinya Umar bin Khattab. Ummu Salamah ternyata cantik banget loh katanya. Kata Hafsah, kamu lagi cemburu makanya kamu begitu katanya. Iya, itu bukan dilabrak terus dijambak, bukan. Apalagi sampai dilemparin duit, nih gitu, enggak ada itu mah kejadian zaman sekarang aja begitu. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Nah, maka ketika syariat terkait dengan pernikahan dipersempit, perzinahan di mana-mana, Bu. Bukan cuman perzinahan, Bu. Pernikahan dipersempit, LGBT di mana-mana. Tahu Bu LGBT? Saya sengaja nyebutnya nggak keren.
Kan biasanya orang nyebutnya rada keren, LGBT, enggak, LGBT. Bete saya. Iya, di mana-mana. Kenapa? Coba, mau menikahi gadis, biayanya mahal banget. Tuh, belum lagi kadang dibully, kamu kerja apa mau nikah itu, down. Akhirnya, Bu, anak laki-laki penting karena yang lagi rame ini. Dengar nggak beritanya? Apaan? Ya itu. Yang lagi rame ini, Bu, orang Indonesia, Bu, merkosa. Mending yang diperkosa perempuan, bukan berarti boleh loh ya. Laki-laki merkosa laki-laki, Bu. Berapa orang itu? Masya Allah, Ibu tahu bener. 100 orang, diperkirakan 190 korban. Yang baru ketahuan baru berapa gitu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu dampak kenapa, Bu? Kenapa? Karena dari kecil zaman SD kita tuh sebenarnya yang bener dididik, laki-laki nak, kamu laki-laki, ini perempuan. Itu harus dikasih tahu. Ya, harus dikasih tahu. Jangan laki-laki sukanya sama laki-laki, itu nggak apa-apa, itu boleh. Ya jangan. Itu kalau dididik kayak gitu rusak nanti ini generasi, makin menambah rusak. Udah generasi kaum musliminnya berkurang laki-lakinya. Lah ini yang laki-laki sama laki-laki, terus keturunannya nanti nongol dari mana? Muncul dari mana? Rusak ini. Bu, ya mohon maaf ya, ngelebihin hewan, Bu. Nauzubillah, hewan itu ya jantan sama betina. Lah ini jantan sama jantan. Nasallallahu alaihi wa na'udzubillah. Makanya tidak main-main ini dampaknya ketika pernikahan dipersulit. Nih kayak gini. Ini diantara dampaknya. Sebagian laki-laki pemuda, Bu, laki-laki pemuda itu usia sekitar 18-an, 17-an, 18 sampai 24 itu syahwatnya tinggi-tingginya tuh. Makanya suruh buru-buru nikah ya itu. Kalau perempuan genitnya udah dari SMP, bahkan sebagian dari kelas 5 SD udah genit kalau perempuan. Iya, kelas 5 SD udah genit, kelas 6 SD udah, karena sebagiannya sudah haid kan mereka kan. Allahu Akbar. Cuman hari ini itu dijaga, diajarin. Kalau memang sekiranya usianya sudah sampai, ntar dia nafkahin apa Ustaz? Ya dididik anaknya, makanya dari kecil juga untuk entrepreneur. Nih kadang saya pernah dapat ya, ada anak SD tuh suka bantuin ibunya pulang dia dagang. Memang kudu dididik begitu, biar dia ngerasain bagaimana berjuang. Bukan berarti semuanya suruh begitu, enggak. Mungkin ada yang lain dididik yang lain. Nak, kamu kalau mau apa-apa harus usaha dulu. Jangan cuman minta aja. Ayo usaha. Insya Allah Allah beri, insya Allah Allah mudahkan. Pernikahan makin dipersulit. Tadi angka angka pernikahan makin sedikit. Yang perempuan makin banyak, yang laki-laki makin sedikit. Udah laki-laki makin sedikit, senengnya sama laki-laki lagi. Nah, yang perempuan kemana ini nih? Udah tambah sedikit, senengnya sama laki-laki juga lagi. La ilaha illallah. Makanya kalau sudah usianya itu sampai usia 10, pisahin tempat tidurnya. Maksudnya pisahin walaupun ini jangan sampai mereka bergumul walaupun kakak adik, laki-laki perempuan. Nggak boleh tidur dalam satu selimut. Rasulullah udah ajarkan itu semuanya, diajarin. Jadi kalau toh nggak punya kamar yang beda, dipisahin, yang satu belah sana, yang satu belah sini, bukan nggak campur gitu. Kalau udah 10 tahun, wa farriquhum bainal madaji, pisahin tempat tidurnya. Tuh, ini perlu diingat. Ya, saya cukupkan dulu pembahasan kita kali ini. Nggak usah saya kasih pertanyaannya, Bu, jadi hadiahnya biar utuh ya. Iya, biarin katanya ibu-ibu. Saya kasih pertanyaan 3 unsur merayakan tadi, Bu. Ya, Ibu, silakan, Bu. Ya, Ibu. Berulang-ulang. Apa, Bu? Berkumpul, sengaja berkumpul. Ayam menampakkan kegembiraan, ya, Bu. Silakan Ibu ambil hadiahnya. Ini saya pilihin hadiahnya judulnya 100 dosa yang diremehkan wanita. Nah itu pas bener ya Pak ya. Nanti diambil ya Bu. Yang bapak-bapak deh, yang bapak-bapak.
Sebutkan 3 contoh yang Rasul sebutkan yang juga termasuk sedekah. Iya, silakan. Tasbih, amar ma'ruf nahi mungkar. Oh iya, masya Allah, mendatangi istri yang halal, Bu, sedekah. Bener banget ini. Yang halal ya, jangan yang haram, jangan, dosa. Baik, Bu. Yang selanjutnya, hadis ke-25 ini diriwayatkan dari jalur sahabat siapa? Abu Dzar, Ibu, Abu Dzar Al-Ghifari. Silakan Ibu. Tadi Ibu, ini di sini nanti Ibu ambil ya. Terus yang tadi Ibu, yang jawab tadi Muslim siapa tadi, Bu? Mana, Bu? Yang tadi jawab Muslim siapa tadi? Ibu juga dapat. Nah, dapat juga Muslim. Biar cepat habis bukunya nih, Bu. Ibu nanti dapat ya, silakan diambil. Nih yang Bapak-bapak. Nah, ini bukunya pas nih, Syarah Hadis Arba'in nih, Bapak-bapak nih. Ini bukunya termasuk juga yang saya jadikan rujukan juga, syarahnya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahlud duthur. Apa yang dimaksud dengan ahlud duthur? Zahaba ahlud duthur bil ujur. Ayo, Pak. Ya, di belakang. Orang yang apa? Diberi kelebihan harta. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti ini diambil ya, hadiahnya ya. Ya, ini Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Ibu 3 tadi. 3 tadi. Ya. Yang jawab Muslim, judul bukunya Jalan Selamat. Yang jawab Abu Dzar tadi, Bu, judulnya Kriteria Busana Muslimah. Yang jawab pertama tadi 100 dosa yang diremehkan wanita. Ini Ibu dapatnya yang 100. Ada lagi bukunya yang 300 dosa, Bu, yang diremehkan wanita. Siap-siap aja. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.